Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan berikan edukasi sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita ya saudaraku, dan sekaligus untuk menambah wawasan dan edukasi agar saudara-saudara kita yang awam supaya paham. Karena banyak saudara kita yang belum paham tentang benda isian. Begini saudaraku ya, barang kalau isian itu mau permanen atau enggaknya tergantung orang yang mengisi saudaraku. Karena untuk pengisian sebuah benda itu harus mempunyai keahlian atau kemampuan khusus, jadi tidak sembarangan orang juga saudaraku. Jadi orangnya itu memang harus benar-benar paham. Kalau isiannya asal-asalan ya biasanya nggak lama saudaraku. Itu barang yang diisi itu akan cepat hilang atau luntur lah bahasanya isiannya itu, jadi tidak bertahan lama. Namun kalau orang yang ahlinya, yang pakarnya memang membidangi dalam ilmu hikmah, itu bisa permanen. Karena apa ya? Karena memang setelah diisi atau diasma, kalau bendanya itu kalau sudah selesai saudaraku, itu biasanya digedongi. Digedongi itu biasanya dikunci saudaraku. Jadi doa-doa yang sudah dimasukkan itu memang sengaja ditanam lah bahasanya di benda yang diisikan. Jadi dia tidak akan bisa luntur meskipun bahasanya itu dilarut atau diruqyah dan sebagainya saudaraku. Jadi dia akan permanen. Contohnya seperti itu saudaraku. Tergantung yang mengisi. Namun kalau saya pribadi saudaraku ya, saya itu orangnya memang sangat berhati-hati kalau urusan soal benda bertuah atau pengisian. Itu memang saya rancang secara khusus. Jadi memang benar-benar akan permanen dan bisa ditinggalkan ke anak cucu. Seperti itu saudaraku. Dan kalau orang-orang sekarang saudaraku yang mampu melakukan seperti itu, setahu saya jarang sekali. Memang banyak orang yang bisa mengisi, mengasma, itu banyak saudaraku. Namun jarang yang bisa permanen, itu jarang. Meskipun katanya permanen, tapi setahu saya ya cuma gitu-gitu aja, tidak bisa permanen, jarang sekali saudaraku. Karena apa? Karena untuk itu tadi, pengisiannya itu supaya permanen itu orangnya harus benar-benar mumpuni. Dan kalau saat-saat ini itu jarang sekali saudaraku. Ya, kalau walaupun sesepuh-sesepuh itu yang saya tahu itu ada beberapa, cuma bisa dihitung dengan jari, cuma satu dua gitu aja, enggak banyak. Karena itu tadi saudaraku harus paham, harus digedongi itu tadi atau dikunci bahasanya. Dan biasanya bahasa yang saya ucapkan seperti ini nanti kalau dilihat sama ya orang-orang yang baru belajar di spiritual itu, yang sering jualan di YouTube itu, biasanya ditirukan saudaraku. Seperti itu. Dan
Kalau pengisian sama pengaktifan benda bertuah itu beda, saudaraku. Kalau diaktifkan itu memang bendanya memang sudah bertuah. Contoh kayu bertuah ini, saudaraku ya. Contoh ada tasbih. Kayu kokai ini dari kayu, saudaraku, bukan dari buah. Karena antara kayu dan buah itu beda. Rata-rata yang banyak dijual online itu dari buah koka, bukan dari kayunya. Kalau dari kayunya itu langka, saudaraku. Saya pernah lihat situs di YouTube juga itu, kalau di Mekah sana itu kalau tasbih kayu koka itu kisaran harganya sampai 11 sampai 13 jutaan. Itu yang dari kayu koka. Karena apa? Karena kayunya sangat langka sekali. Dan kayu koka itu ada yang bilang dibikin kapal Nabi Nuh, bahtera kapal Nabi Nuh. Namun ada sebagian, kalau menurut penelitian itu yang menyerupai dari jenis kayu, urat kayu itu yang hampir menyerupai kapal Nabi Nuh itu malah kayu jati kok, saudaraku. Namun ada sebagian orang itu yang bilang dari kayu koka. Namun semua itu Allahu alam, saudaraku ya. Yang penting kita itu apa ya, selalu berprasangka yang baik-baik saja, seperti itu. Kalau soal benda bertuah, saudaraku, kalau mau dikombinasi dengan isian, kenapa kok hasilnya bagus? Karena kalau memang bendanya itu bertuah, bahasanya itu wadahnya, tempatnya itu dia lebih mumpuni. Kalau dikombinasi sama isian, jadi tuahnya akan berlipat ganda. Beda sama barang-barang atau benda, ya contoh seperti batu tidar yang palsu itu, saudaraku. Itu ya bisa sih cuma kalau diisi atau di asma. Jangankan kok batu tidar, limbah granit itu ya sudah batu tidar yang palsu atau limbah granit itu. Sedangkan putung rokok itu, saudaraku, itu aja juga bisa diisi anti tembak dan sebagainya. Dan saya sudah mengingatkan dari dulu-dulu dan sudah saya buatkan edukasinya, videonya sudah saya unggah di channel YouTube saya. Namun masih banyak orang-orang itu yang apa ya, kurang paham-paham. Ada juga yang masih ngotot ya, karena kedoktrin sama spiritual yang masih bahasanya itu belajaran kalau menurut saya. Karena orang yang ahlinya itu harus paham kalau soal benda bertuah, saudaraku, jadi tidak asal-asalan. Terus terang kalau saya pribadi, saudaraku ya, saya itu kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Wong hidup sekali itu kalau menurut saya ya, pergunakanlah untuk kebaikan yang sekiranya bermanfaat buat orang lain dan buat keluarga kita, buat orang-orang terdekat kita, saudaraku ya. Meskipun kita itu apa ya, tidak sempurna bahasanya, namun berusahalah jadi orang baik dan takut akan dosa-dosa kita. Jadi kita itu ya minimal itu, kalau kita sudah berusaha, saudaraku, itu kalau menurut saya sudah baik. Karena pesan dari guru-guru saya dulu pas saat saya masih ngaji itu, nasihat kakek saya juga seperti itu, saudaraku. Jadi intinya itu kalau benda bertuah, saudaraku ya, kalau menurut saya carilah barang yang asli ori, barang peninggalan. Karena apa? Karena sudah banyak terbukti dan yang sudah, saudaraku, pasti bermanfaat buat pemiliknya. Karena benda bertuah itu barang peninggalan orang-orang dulu, saudaraku.
Dan orang-orang dahulu, nenek moyang kita itu juga paham dan tahu sekiranya benda itu kedepannya bermanfaat buat anak cucunya. Jadi tidak sembarangan, saudaraku, tidak asal-asalan. Beda zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kalau cuma mengandalkan testimoni, saudaraku, makanya banyak beredar barang-barang palsu itu kan, karena mengandalkan isian asmaan, dan asmaannya juga yang kurang pas. Terkadang kurang pasnya banyak itu, saudaraku, paling 40 hari hilang. Kan saudaraku juga tidak tahu kalau daya asmaknya, kekuatannya cuma segitu. Mungkin paling lama setahun 2 tahun. Ya, saya ngomong seperti ini karena saya memahami, saudaraku, karena saya belajar juga dari kecil tentang benda-benda bertuah, tentang isian, tentang asmaan, tentang mengisi orang jarak jauh, tentang pokoknya tentang ilmu-ilmu kanuragan atau ilmu-ilmu kasepuan itu memang saya pelajari, jadi saya paham, saudaraku. Yang harus diingat kalau menurut saya, carilah barang sama yang ahlinya, saudaraku. Barang yang asli ori biar tidak keliru. Kalau kepengen ampuh, saudaraku, ya bisa, saudaraku, bilang saja. Contoh tasbih ini, saudaraku, ini kan sudah saya aktifkan. Gus, saya pengen tasbih kayu kokanya itu dilipat gandakan buat media sarana keselamatan, seperti contoh anti bacok, anti tembak, sampai anti bom, insya Allah itu bisa, saudaraku. Karena apa ya? Karena ada ilmunya. Kalau bendanya itu tadi, saudaraku, memang bertuah, wadahnya itu akan lebih bagus, seperti itu, akan bagus buat pemiliknya. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya, semoga lebih bermanfaat ya, saudaraku. Edukasi yang tidak seberapa ini, itu tadi edukasi tentang benda isian dan benda yang asli ori. Kalau menurut saya bagus yang asli ori sih. Dan karena kalau barangnya asli ori itu bisa dikombinasi dengan isian itu akan supaya lebih ampuh, seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.